Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Septiana Saputra, mahasiswa Institut dan Teknologi Kesehatan Avicenna Kendari. Saya mengambil prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang dasar kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana dosen pembimbing mata kuliah ini yaitu Ibu Wahyu Fajrina Hipta SKM MKes. Adapun poin-poin yang akan saya bahas ialah seperti sejarah dan perkembangan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, ergonomi dan faal kerja, toksiologi industri, permasalahan ketenaga kerjaan, terus ada juga yang namanya program dan promosi K3 di tempat kerja, dan hierarki pengendalian resiko atau yang kita kenal dengan hazard di tempat kerja. Adapun sejarah kesehatan dan keselamatan kerja ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada namanya era revolusi industri. Pada era ini hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 ialah penggantian tenaga hewan dengan tenaga mesin. Contohnya itu seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Sedangkan yang kedua ada namanya era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pergantian abad ke-20, penggunaan teknologi atau semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan saat ini. Perkembangan K3 mengikuti pengguna teknologi seperti APD atau safety di basic atau interlock dan alat-alat pengaman lainnya. Yang ketiga ada namanya era manajemen. Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Perkembangan ini dimulai dengan teori Hendricks 1941 yang meneliti tentang penyebab-penyebab kecelakaan kerja, bahwa umumnya 85% terjadinya karena faktor manusianya sendiri dan juga faktor kondisi kerja yang tidak aman. Pada era ini perkembangan sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Sedangkan yang keempat kita bisa mengenal namanya era mendatang atau perkembangan K3. Pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada perkembangan atau permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan K3 mulai menyatu aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Penerapan aspek-aspek K3 mulai menyentuh segala sektor aktivitas sehingga dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Sejarah keselamatan kerja di negara Indonesia dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketel uap yang dimiliki oleh Indonesia sekitar 120 ketel uap hingga muncullah undang-undang tentang ketel uap atau kerja ketel uap di tahun 1853. Setelah itu undang-undang pengawasan kerja yang berisi tentang kesehatan serta keselamatan kerja atau yang kita kenal dengan K3 dikeluarkan pada tahun 1916. Sedangkan pada tahun 1927 lahir Undang-Undang Masalah serta di tahun 1930 pemerintah Hindi atau Belanda membuat revisi Undang-Undang Ketel Uap riwayat keselamatan kerja di negara Indonesia. Sedangkan ini dimulai lagi setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, sedikit catatan riwayat tentang keselamatan dan kesehatan industri kerja. Karena waktu itu masih dalam situasi perang, hingga banyak
industri yang berhenti beroperasi. Semenjak zaman kemerdekaan, riwayat keselamatan kerja berkembang sama dengan dinamika bangsa Indonesia. Beberapa waktu setelah proklamasi Undang-Undang Kerja serta Undang-Undang Kecelakaan khususnya tersangkut permasalahan kompensasi mulai dibuat. Di tahun 1957 didirikan instansi kesehatan dan serta keselamatan kerja. Sedangkan di tahun 1970 Undang-Undang Nomor 1 mengenai keselamatan kerja dibuat. Undang-undang ini sendiri dibuat jadi alternatif Verlengheits Reglement tahun 1920. Sejarah selanjutnya pada tahun 1969 berdirilah Ikatan Hikne Perusahaan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Kerja. Serta di tahun 1969 dibuat yang namanya Laboratorium Keselamatan Kerja. Adapun penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan juga lingkungan kerja itu sendiri. Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerjanya telah berakhir. Hak atas manfaat JKK tersebut diberikan apabila penyakit akibat kerja tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Jenis-jenis penyakit akibat kerja, penyakit yang disebabkan oleh pejanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia, seperti penyakit yang disebabkan oleh berlium dan persenyawaan. Terus penyakit yang disebabkan oleh faktor fisik, contohnya kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Ada juga penyakit yang berdasarkan sistem target organ. Contohnya itu penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit, gangguan mental dan perilaku, serta gangguan stres pasca trauma. Penyakit akibat hubungan kerja atau PHK ialah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan bekerja ini berakhir. Faktor fisik contohnya itu kebisingan, radiasi atau suhu ekstrim, dan tekanan yang sangat tinggi. Faktor kimiawi contohnya itu bahan kimiawi dan obat-obatan seperti antibiotika. Sedangkan yang ketiga itu ada faktor biologis, contohnya bakteri dan juga virus. Ergonomi berasal dari kata Yunani, ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Banyak definisi tentang ergonomi yang dikeluarkan oleh beberapa para ahli. Di antaranya, ada yang mengatakan bahwa ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia atau pekerjaannya sehingga tercapai alat cara di lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Adapun yang mengatakan ergonomi ialah ilmu atau seni dan penerapan teknologi untuk menyelesaikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dan kemanapun dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Faal kerja yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerja. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat kita bekerja. Menurut Sultalaksana, bekerja merupakan suatu kegiatan manusia yang merubah keadaan-keadaan tertentu
dari alam lingkungan yang ditunjukkan untuk mempertahankan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan toksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu toxios yang artinya racun dan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara luas toksiologi dapat kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia, material lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme, termaksud bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme kita. Jadi toksiologi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang racun. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu ataupun sebelum, setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang berupa. Dari aspek hukum, ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Masalah ketenaga kerjaan dapat timbul dikarenakan beberapa faktor, seperti contohnya faktor pendidikan, kesempatan kerja, mampu pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini diperolehkan untuk banyak negara yang termaksud Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran, atau lebih tepatnya lagi dikenal dengan istilah tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Adapun masalah-masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia, contohnya seperti banyaknya pengangguran, lapangan pekerjaan yang rendah atau lapangan pekerjaan yang minim. Sedangkan itu yang ketiga, ada juga kualitas tenaga kerjanya sendiri yang rendah. Sedangkan yang keempat ada yang namanya kontrol administratif, dan juga yang kelima itu ada namanya pelindung diri atau yang kita kenal dengan istilah biasanya itu APD. Mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.